hancur. Saya nggak peduliin nyawa saya gitu, yang penting mama saya. Ngeliat mama saya geletak di jalan raya tuh saya udah, Mama harus bangun, Ma. Mama harus kuat, Ma, demi aku sama Papa. Ma sadar Ma, matanya dibuka, nggak boleh nutup, saya bilang. Tadi mau diusuk orang tua saya, tolong. Tanggal 1 Juli 2022 lalu, Melinda dan sang ibu menjadi korban pemerasan dan penusukan oleh seorang polisi gadungan di Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dengan modus menuduh ayah Melinda terjerat kasus penggunaan narkoba. Belum sempat terjadi pemerasan, Melinda sudah lebih dulu mencurigai pelaku hingga terjadi tindak kekerasan. Jika harus mengingat kembali kejadian itu, memang ada sedikit firasat yang tersirat dalam benak sang ibu. Bapak kapan pulang? Cepatnya ya, ini Ustadznya masih kerjaan masih banyak deh. Ini Pak, BPJS-nya si Neng jangka waktunya sudah habis Pak. Ya udah, nanti Bapak jangan lupa ya perpanjang BPJS-nya si Neng. Tidak seperti biasanya, sang ibu mengontak suaminya hanya untuk membahas tentang kartu kesehatan sang anak. Apakah ini suatu pertanda? Iya, kalau ada BPJS kan enak kalau ada apa-apa. Di hari yang sama, saat sore hari, sang ibu sedang asik bersantai di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar gedoran pada pintu seperti harus segera dibuka. Langsung ada yang gedor-gedor pintu tuh. Gedor-gedor pintu kenceng banget, kayak gitu. Terus saya pikir, siapa sih mah gitu kan? Kok namunya nggak sopan, kupikir gitu ya. Ada apa ya Pak? Mana suami kamu? Suami saya nggak ada Pak. Jangan bohong kamu. Bener Pak, suami saya nggak ada. Panggil suami kamu. Suami kamu tuh bandar narkoba. Panggil suami kamu. Panggil suami kamu. Bak petir di siang bolong, sang ibu sangat syok saat tahu sang suami menjadi incaran polisi. Namun, Melinda yang mendengar percakapan itu dari dalam rumah tidak begitu saja percaya. Ada apa sih ini ribut-ribut? Nggak tahu itu ada keberanian dari mana ya. Pokoknya aku udah curiga lah dari awal sama orang itu. Aku bilang, cari siapa Pak? Aku bilang gitu. Terus kata dia, Kamu siapa? Saya pemilik rumah ini, Bapak siapa? Saya dari kepolisian. Kepolisian mana? Coba saya cek identitas Bapak. Wah, kenapa pintu rumah saya ditutup? Bapak jangan kurang ajar ya. Banyak ngomong kamu. Bukannya memberikan bukti, pria itu malah mencoba mencelakai Melinda. Dan kasar sama anak saya. Dengan mengambil sebilah pisau dari dalam tas ransel miliknya untuk mengancam. Ternyata pria tersebut bukanlah seorang polisi sungguhan. saya cuma lihat gagangnya aja. Terus saya udah mikir nih, sepersekian detik tuh saya harus nyelamatin diri gitu loh. Maksudnya saya harus cari bantuan untuk mama saya gitu. Karena kalau saya berdiam diri di situ, kondisi masih bertiga, itu kita akan mati konyol di dalam. Melinda yang tersungkur akibat dorongan si polisi gadungan bergegas lari ke arah belakang rumah. Oh, ada pintu belakang, saya baru ingat gitu kan. Terus akhirnya ya udah saya lari, tapi saya ngerasa emang langkah saya tuh udah berat gitu loh. Terus saya mikir, mama saya gimana kondisinya di dalam? Tapi saya mikir lagi, udahlah saya langsung keluar aja dulu. Yang penting saya minta tolong tetangga gitu kan. Mau kemana kamu? Naas, sang ibu yang tidak sempat ikut melarikan diri menjadi bulan-bulanan sang polisi gadungan. Mana lo? Tak puas menyakiti sang ibu, pria itu kembali mengejar Melinda. Sampai akhirnya saya buka pintu, pagar, saya ngelangkain satu kaki. Saya ngelangkain satu kaki saya. Saat itu, Melinda yang masih mencoba berlari keluar rumah harus kembali merasakan kekejaman si polisi gadungan. Dia jambak saya jatuh, terus saya kena punggung saya ke bawah itu.
Dia jedotin kepala saya berkali-kali. Setelah itu, si pria jahat kembali masuk ke dalam rumah. Tapi saya masih lihat itu, saya nengok, dia masuk lagi ke dalam. Terus saya mikir, ya Allah gimana mama saya gitu kan ya. Bude kenapa? Bude kenapa ini Bude? Bude. Allah. 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 Ya Tuhan, mimpi buruk apa yang harus Melinda dan ibunya alami? Dalam keadaan lemas, Melinda mencoba sekuat tenaga untuk meminta pertolongan. Terus akhirnya saya larilah ke jalan minta tolong orang. Saya stopin tuh semuanya motor-motor gitu. Saya nggak peduli mau ditabrak atau gimana. Saya stopin pokoknya. Mas, ibu saya di dalam, Mas. Mas. Sungguh sedih. Tidak ada satupun yang menghiraukan permintaan tolongnya. Apakah mereka takut? Atau memang benar-benar tidak peduli? Entahlah. Sampai akhirnya saya lihat mama saya udah geletak tuh di jalan raya kan bersimbah darah. Terus saya ngelihat anak kecil itu nangis, si Adit gitu. Sang ibu yang mendapatkan cukup banyak luka mencoba menghampiri Melinda. Namun darah yang begitu banyak keluar membuat sang ibu harus tersungkur ke jalan. Demi Allah saya udah ngelihat mama saya tuh udah mau nutup matanya gitu. Kayak udah mau nutup matanya gitu, kayak udah mau nggak sadar gitu kan ya. Terus akhirnya saya jongkok, saya bilang ke mama saya, "Mah," kataku gitu, "bangun, nggak boleh merem," kataku gitu kan. Mama harus bangun, Ma. Mama harus kuat, Ma, demi aku sama Papa. Nggak boleh merem, mama harus sadar, kataku gitu. Aku lagi cari pertolongan, aku bilang gitu. Pelaku yang mulai panik pun mencoba melarikan diri dengan menaiki kendaraannya. Tiba-tiba dia udah ada di tengah-tengah pemotor lainnya gitu. Terus ya udah abis itu dia masih nuduh saya kalau saya pakai narkoba, jadi jangan diselamatin gitu. Dia bilang nggak usah dipeduliin dia, nggak usah ada yang nolongin dia, dia pemakai narkoba, dia bilang kayak gitu kan. Sini kamu, dia masih kayak gitu. Untuk mengelabui warga yang datang, pelaku justru memfitnah Melinda sebagai pengguna narkoba. Dia mau nusuk orang tua saya, tolong. Namun, Melinda tetap bersikukuh meyakinkan para warga hal itu tidak benar. Sayangnya, pria pelaku kejahatan itu pun segera menancap gas sepeda motornya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya bilang gitu. Dia perampok, dia yang nusuk mama saya bilang gitu. Terus akhirnya warga baru bereaksi gitu. Warga baru bereaksi, dia mau narik baju si pelaku, semua dia udah ngegas motornya gitu. Bersyukur beberapa tetangga yang mengenal keluarga Melinda akhirnya berdatangan. Tanpa pikir panjang, mereka langsung membantu mengevakuasi Melinda dan sang ibu. Saya pulang kerja, terus dengar orang teriak-teriak kan, minta tolong gitu kayak rampok-rampok. Saya lari keluar ke sini. Rumah saya kan di belakang. Saya lari ke sini ke jalan. Saya lihat ibunya udah di sini. Udah penuh bacokan darah gitu. Terus si Nengnya teriak-teriak kan minta tolong dari sana. Saya lari. Ada motor kan. Nggak kenal? Nggak kenal itu yang bawa motor siapa. Saya cegat aja kan. Saya naik bertiga. Si Neng di tengah, saya di belakang, bonceng bertiga. Kalau ibu sama orang depan juga nggak kenal juga siapa yang bawa motor. Posisi gimana waktu ini Mbak Melindanya? Ya gini lah, saya pegangin kan karena udah keadaannya juga nggak sadar kan, kepalanya berdarah. Oh,
pingsan ya? Karena luka bacok di sini kan di belakang kepala dia. Terus saya bawa sampai ke rumah sakit. Luka yang harus diterima para penyintas masih melekat jelas di tubuhnya. Jangankan luka, trauma yang mereka rasakan pun sangat amat mendalam. Bersyukur, lega gitu. Setidaknya saya masih bisa lihat mama saya. Seberapa dekat teteh sama mama? Dekat banget. Ibaratnya dia tuh kayak, kalau nggak ada mama saya juga nggak mau ada di dunia gitu. Hingga sementara waktu, mereka memilih untuk mengungsi ke rumah saudara. Kehadiran dan dukungan dari para orang terdekat juga tetangga sang penyintas mampu sedikit mengobati, meski rasa takut masih terus menyelimuti. Hanya syukur yang terus terucap akan nyawa yang masih dijaga oleh Sang Pencipta. Saya cuma mau bilang, semoga kejadian yang menimpa saya tidak menimpa keluarga dia. Semoga ibu dia tidak terlukai oleh orang lain. Agar terhindar dari tindak penipuan berkedok aparat berseragam, kita bisa mengikuti beberapa tips berikut. Kalau ada yang mengaku anggota, tanyakan identitas kartu keanggotaannya. Jika ada anggota aparat yang datang untuk menangani suatu masalah, kita berhak meminta untuk diperlihatkan surat tugasnya.